Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian di rumah? Semoga sehat selalu, tetap semangat beribadah di rumah, berbuat kebaikan dan belajar di rumah. Kembali bersama Ustazah Masra untuk belajar IPA. Materi kita kali ini adalah pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Sebelum kita mulai belajar, membahas materinya, kita berdoa dulu dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa allimni bis-sholihin. Amin ya rabbal alamin. Apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Ada 4 poin, yaitu yang pertama, bagaimana manusia berkembang biak. Yang kedua, tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dan yang ketiga, pubertas pada anak laki-laki. Dan yang keempat adalah pubertas pada anak perempuan. Nah, sebelum kita bahas tentang tujuan pembelajaran, kita simak dulu ayat Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 67 sebagai berikut, yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Nah, di surah Al-Mu'minun ini ayat 67 Allah sudah menceritakan, Allah sudah memaparkan, menjelaskan kepada kita bagaimana asal mula manusia, asal mula manusia kita yang sebagai makhluk yang sempurna, paling sempurna di antara semua ciptaan Allah. Nah, ternyata asalnya kita adalah dari tanah, dan lengkap sampai ajal menjemput itu kita akan kembali lagi ke tanah. Jadi jelas di sini Allah sudah menghidupkan kita dari tanah, kemudian bertumbuh di dalam rahimnya ibu, kemudian menjadi seorang anak, menjadi dewasa, sampai tua insya Allah, kemudian kembali diwafatkan dan akan diwafatkan oleh Allah. Nah, dan Allah di ayat yang lain berfirman bahwa tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah. Jadi dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa Allah menciptakan kita semata-mata adalah untuk menyembah Allah, beriman kepada Allah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah setelah mempelajari materi ini kita mampu memahami perkembangbiakan pada manusia. Yang kedua, kita mampu menjelaskan tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang ketiga, kita mampu menyebutkan ciri pubertas pada laki-laki, dan yang keempat, kita mampu menyebutkan ciri pubertas pada perempuan. Nah, yang pertama, kita bahas yang pertama bagaimana manusia berkembang biak. Nah, manusia berkembang biak secara generatif melalui proses perkawinan. Nah, kalau di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangbiakan hewan dan perkembangbiakan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan bisa berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif. Tetapi kalau untuk manusia, cara perkembangbiakannya hanya dengan cara generatif, yaitu melalui proses perkawinan. Proses perkawinan ini terjadi proses peleburan dua sel kelamin, yaitu sel sperma dari ayah dan sel telur dari ibu. Nah, sel sperma dari ayah ini dihasilkan oleh organ reproduksi pada laki-laki yang disebut testis, sedangkan sel telur dihasilkan oleh ovarium pada perempuan. Nah, proses peleburan sel sperma dengan sel telur ini disebut sebagai proses pembuahan. Pembuahan terjadi
terjadi di dalam tubuh ibu, tepatnya di bagian saluran telur. Nah, setelah terjadi pembuahan, pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi melalui 2 tahap, yaitu tahap pertama di dalam rahim ibu ya sebelum lahir seperti pada gambar, dan tahap kedua adalah terjadi di luar rahim setelah lahir. Nah, diperhatikan di gambar ya, sebelum lahir ada proses fertilisasi atau proses pembuahan ya dari atas itu, kemudian ada pembelahan sel, kemudian terbentuklah embrio terbentuklah embrio hingga menjadi embrio yang sempurna, kemudian terbentuk bayi ya di dalam rahim, dan terbentuk semua organ-organ di dalam organ-organ yang sempurna di dalam rahimnya ibu hingga 40 kurang lebih 40 weeks atau 40 minggu. Nah, itu akan kemudian dilahirkan. Nah, setelah lahir tahapannya itu mulai dari bayi, balita, kanak-kanak, remaja, dewasa. Ya, itu tahap setelah lahir. Dan biasanya juga ditambahkan setelah dewasa itu adalah manula atau manusia usia lanjut atau lansia. Kemudian yang kedua, bagaimana tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia? Nah, di gambar diperlihatkan dari bayi, kemudian balita, kemudian ada anak-anak, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan manula. Nah, pada masa awal kelahiran, bayi mengalami pertumbuhan sangat cepat. Usia 6 bulan, bayi belajar duduk. Usia 9-12 bulan, bayi merangkak, kemudian berdiri, dan pertumbuhan terus berjalan hingga usia 5 tahun untuk memaksimalkan fungsi organ-organ tubuh. Nah, itu di masa bayi. Kemudian setelah mencapai usia 5 tahun, pertumbuhan manusia masih terus berlanjut. Pertumbuhan manusia pada masa 5-10 tahun dikenal sebagai masa kanak-kanak atau yang digambarnya itu anak kecil. Nah, setelah masa kanak-kanak ya 5-10 tahun memasuki masa remaja ya. Setelah masa kanak-kanak manusia memasuki masa remaja. Nah, pada masa remaja manusia mengalami masa pubertas. Pubertas itu apa? Pubertas adalah masa ketika anak laki-laki dan perempuan mengalami perkembangan secara seksual. Nah, setelah masa remaja, manusia memasuki masa dewasa. Pada masa dewasa, pertumbuhan tinggi badan sudah sempurna. Kemudian, usia manusia terus bertambah hingga mencapai masa tua. Nah, pada masa tua, kemampuan organ-organ tubuh mulai mengalami penurunan, ya. Pada masa tua atau manula, manusia usia lanjut. Yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah ciri pubertas pada laki-laki. Nah, ada 2 ciri pubertas pada anak laki-laki. Yang pertama disebut sebagai perubahan utama atau primer, kemudian yang kedua adalah perubahan fisik atau sekunder. Yang utama ini terjadi di dalam tubuh pada usia 10-14 tahun. Nah, di sini pada perubahan utama atau primer ini dimulai dengan diproduksinya sperma atau sel kelamin laki-laki oleh alat kelamin laki-laki yang disebut testis. Nah, perubahan primer menyebabkan anak laki-laki sudah dapat mengeluarkan sperma. Hal ini menandakan bahwa alat kelamin laki-laki telah siap untuk berkembang biak. Nah, kemudian perubahan fisik atau sekunder ya diperlihatkan di gambar. Yang pertama sudah mengalami mimpi basah, kemudian suara menjadi lebih besar dan berat. Yang ketiga sudah muncul jerawat di bagian wajah. Kemudian yang keempat sudah ada jakun sudah mulai tumbuh. Nah, yang kelima tumbuh rambut
rambut halus di daerah ketiak dan kemaluan. Ya, ini berarti sudah memasuki masa pubertas. Nah, perubahan fisik ini bisa langsung dilihat atau bisa langsung diamati karena tampak ya, maksudnya jerawatnya muncul, kemudian jakun juga sudah kelihatan. Nah, itu perubahan itu menandakan bahwa anak laki-laki tersebut sudah memasuki masa pubertas. Nah, yang keempat adalah bagaimana ciri pubertas pada anak perempuan. Sama ya, terbagi dua, yaitu ada perubahan utama atau primer dan perubahan fisik atau sekunder. Nah, pada perubahan utama atau primer terjadi di dalam tubuh pada usia 9 sampai 13 tahun. Dimulai dengan diproduksinya ovum atau sel kelamin perempuan oleh alat kelamin perempuan yang disebut indung telur atau ovarium. Jadi afwan ya, di situ alat kelamin perempuan bukan laki-laki ya. Nah, perubahan primer ditandai dengan peristiwa haid atau menstruasi. Hal ini menandakan bahwa alat kelamin perempuan telah siap untuk berkembang biak. Nah, itu perubahan utama atau primer. Sedangkan perubahan fisik atau sekunder ya, yang pertama perubahan emosi atau labil. Maksudnya sebentar, misalnya 5 menit yang lalu anak gadisnya atau cewek perempuan itu, anak perempuan itu masih ceria-ceria. Tiba-tiba 10 menit kemudian tiba-tiba marah-marah ataupun tiba-tiba emosi. Jadi ini istilahnya perubahan emosi atau emosinya tidak stabil atau istilahnya labil. Kemudian kulit wajahnya berminyak, kemudian tumbuh rambut halus di daerah ketiak dan juga di daerah kemaluan. Kemudian payudara mulai terbentuk, sudah mengalami menstruasi, kemudian pinggul membesar. Dan juga sama dengan laki-laki itu mulai tumbuh jerawat di daerah wajah. Nah, ini berarti menandakan bahwa anak perempuan tersebut sudah memasuki masa pubertas, ya. Nah, ini tips sukses pubertas. Tips sukses pubertas. Kenapa harus ada tips sukses pubertas ya? Karena biasanya remaja atau anak laki-laki, anak perempuan itu tidak tahu dirinya sedang mengalami masa pubertas. Jadi dia tidak mengerti, kenapa tiba-tiba tadi misalnya masih ceria-ceria, tiba-tiba emosinya sudah berubah, sedihlah, marahlah, kadang tanpa sebab. Nah, kalau Ananda tidak mengetahui bahwa lagi memasuki masa pubertas, maka Ananda tidak akan siap atau tidak bisa menerimanya atau menjalaninya. Nah, atau misalnya muncul jerawat di wajahnya, atau kalau anak perempuan sudah mengalami menstruasi, nanti malah bingung sendiri, kenapa begini? Usiaku kan baru segini, belum masuk di SMP, kenapa bisa sudah seperti ini di tubuhku? Nah, ini ada tips sukses pubertas. Yang pertama, nah, karena saya sudah sampaikan apa ciri-cirinya, berarti kan sudah tahu, berarti sekarang saya memasuki masa pubertas misalnya. Nah, yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mencari informasi, bertanya dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang yang mengerti. Jadi, jangan cari sendiri atau bertanya kepada teman. Lebih bagus bertanya kepada ayah dan bunda atau kepada guru, kepada gurunya. Kepada gurunya Ananda. Jadi jangan malah bertanya kepada teman yang juga tidak tahu atau malah mencari sendiri di internet. Nanti Ananda dapat bacaan dari internet malah salah paham atau malah tambah tidak mengerti. Jadi jangan malu bertanya kepada ayah bunda ataupun kepada ustazahnya. Kemudian yang ketiga, selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Yang keempat, banyak membaca buku pengetahuan. Jadi, selain bertanya kepada ayah bunda, juga sebaiknya Ananda mencari sendiri di dalam membaca buku pengetahuan. Yang kelima, pilih teman atau pergaulan yang baik. Nah,
pilih teman yang soleh, ataupun kalau akhwat pilih teman yang soleha, supaya selalu mengajak kepada kebaikan. Kemudian yang keenam, kembangkan hobi dan bakatnya supaya Ananda sibuk untuk mencapai untuk mengembangkan bakatnya ataupun untuk menekuni hobinya, sehingga nanti bisa jadi hobi dan bakat tersebut bisa membawa Ananda untuk bisa lebih baik atau lebih sukses, ya. Nah, alhamdulillah demikianlah materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dengan mudah dipahami oleh Ananda. Syukron atas perhatian tas semua. Ananda soleh-soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa insya Allah di kesempatan berikutnya.